Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Trifayona, NIM 1904254. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya mengenai pembinaan sumber daya manusia. Baiklah, pada hari ini akan ada 3 topik yang ingin dibahas, yaitu yang pertama tentang pengertian pembinaan sumber daya manusia, yang kedua disiplin sumber daya manusia, serta yang ketiga yaitu pembinaan jiwa korps dan kode etik sumber daya. Baiklah, yang pertama yaitu tentang pengertian pembinaan sumber daya manusia. Menurut Miftah Toha, pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil, atau penyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Menurut sebagian, sumber daya manusia adalah segala potensi yang ada pada manusia baik berupa akal pikiran, tenaga, keterampilan, emosi, dan sebagainya yang dapat digunakan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembinaan sumber daya merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap keberadaan sumber daya manusia atau pegawai dalam suatu organisasi agar mereka lebih berdaya guna dan berhasil dalam melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Yang kedua yaitu tentang disiplin sumber daya manusia. Heijarahman dan Husnan mengungkapkan disiplin adalah setiap perseorangan dan juga kelompok yang menjamin adanya kepatuhan terhadap perintah dan berinisiatif untuk melakukan suatu tindakan yang diperlukan seandainya tidak ada perintah. Adapun indikatornya adalah penggunaan waktu secara efektif, ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan, dan datang dan pulang tepat waktu. Disiplin kerja karyawan adalah sikap dan perbuatan karyawan dalam mentaati semua pedoman dan peraturan yang telah ditentukan oleh manajemen untuk tercapainya tujuan organisasi. Sistem disiplin dapat dipandang sebagai sebuah penerapan modifikasi perilaku untuk karyawan yang bermasalah atau kawan tidak produktif. Disiplin yang terbaik adalah disiplin diri. Melalui disiplin diri, karyawan memahami apa yang diharapkan dari dirinya dalam pekerjaan sehingga mendapat kepercayaan untuk menjalankan pekerjaan yang efektif. Ada 2 pendekatan dalam disiplin, yaitu disiplin positif dan pendekatan disiplin progresif. Disiplin positif berdasarkan pada filosofi bahwa pelanggaran merupakan tindakan yang bisa dikoreksi secara konstruktif tanpa perlu hukuman. Fokusnya adalah penemuan fakta dan bimbingan untuk mendorong ke arah perilaku yang diharapkan. Disiplin progresif, pendekatan ini melembagakan sejumlah langkah dalam mendisiplinkan karyawan. Langkah-langkah dimaksud dimulai dengan peringatan verbal, peringatan tertulis, skorsing, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Materi selanjutnya yaitu tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik SDA. Pembinaan jiwa korps dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil dinyatakan bahwa jika korps PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki organisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembinaan jiwa korps adalah membina karakter atau watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan, guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan pegawai negeri sipil, mendorong atas kerja pegawai negeri sipil untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. Ruang lingkup pembinaan jiwa korps yang dilakukan oleh instansi pemerintah adalah peningkatan etos kerja untuk mendukung produktivitas dan profesionalitas PNS, partisipasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang terkait dengan PNS, meningkatkan kerjasama antar PNS, serta perlindungan hak-hak sipil atau kepentingan PNS. Kode etik SDA. Etika merupakan suatu penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Kode etik sebagai kumpulan azas atau nilai moral dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok dalam suatu masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok tersebut. Agar kode etik dapat berfungsi dengan baik, maka harus disusun oleh organisasi itu sendiri dengan memperhatikan kondisi real yang terjadi pada organisasi yang bersangkutan sehingga kode etik itu diharapkan dapat dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang berlaku pada organisasi tersebut. Di samping itu, kode etik juga tidak bersifat statis tetapi perlu sesekali dinilai kembali bahkan bila perlu direvisi atau disesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan yang terus berkembang.
Dalam praktiknya, pelaksanaan kode etik itu perlu diawasi secara terus-menerus dan perlu dilakukan pengenaan sanksi-sanksi bagi anggota organisasi yang melanggar kode etik tersebut. Jadi, secara garis besar, kode etik dijadikan sebagai landasan yang dapat mewujudkan hal-hal yang diinginkan dalam sebuah organisasi tersebut. Kode etik disusun secara tertulis atas nilai-nilai, norma-norma, atau kaidah-kaidah untuk mengatur perilaku moral PNS yang harus dipatuhi dan ditaati dan oleh setiap individu PNS, sehingga kode etik ini berfungsi sebagai panduan perilaku PNS sehari-hari dalam pergaulan dan kedinasan agar dapat menjunjung tinggi kehormatan dan keteladanan sikap. Baiklah, sekian materi dari saya. Kalau ada salah dan kekurangannya saya mohon maaf. Saya tutup dengan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.